Hai, ini adalah video berlatih berbicara saya. Video di mana saya akan berlatih untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Dan saya akan melakukan ini selama 10 menit. Jadi, metode yang saya pakai di latihan ini adalah membaca buku dengan membuka mulut selebar-lebarnya. Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat otot yang ada di sekitar mulut dan juga bisa melatih untuk memperjelas artikulasi di setiap kata. Jadi, saya akan membaca buku kurang lebih 10 menit dengan metode membuka mulut selebar-lebarnya, pelan dan juga rileks. Karena dengan cara ini, saya juga bisa memperbaiki bad habit atau kebiasaan buruk saya ketika berbicara, yaitu ngomong terlalu cepat. Jadi, buku yang akan saya baca adalah Content Creator Black Book by Denny Santoso. Tipe-tipe messenger. Oke, Dan, sekarang saya harus menjadi seorang messenger, tetapi saya bukan expert tetapi saya tidak bisa ngomong kayak kamu, Dan. Jangan khawatir, Russell Brunson mengklasifikasikan messenger menjadi 4 tipe. Nah, ini memudahkan Anda untuk membangun kekasan dari personal branding Anda sebagai content creator. Anda tinggal mencari mana yang sesuai dengan karakter pribadi Anda sehingga Anda akan lebih nyaman menjadi seorang messenger atau content creator. Yang pertama adalah tipe leader. Ketika Anda memilih karakter sebagai seorang leader, maka goal Anda atau prioritas Anda adalah membimbing audiens Anda dari satu tempat ke tempat yang lain, dari posisi sekarang menuju posisi yang mereka inginkan. Anda yang bisa menggandeng mereka, menunjukkan jalannya, membantu menghindari kerikil atau kesalahan dalam perjalanan mereka, serta menunjukkan shortcut atau jalan pintas atau hack untuk mencapai kesuksesan lebih mudah dan juga lebih cepat. Alasan kenapa mereka bisa melakukan ini adalah karena latar belakang mereka yang sangat mirip dengan audiensnya. Mereka sudah melewati semua proses. Mereka sudah melewati semua proses setiap masalah, dan paling penting, mereka tahu cara mendapatkan tujuan atau kesuksesan itu. Secara personal, saya mengambil tipe karakter ini untuk personal branding saya. Anda bisa melihat sendiri di YouTube saya, semua story yang saya share, pengalaman-pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun. Tipe kedua adalah adventurer. Tipe adventurer atau petualang bergerak atas dasar rasa penasaran. Mereka belum tentu memiliki semua jawabannya, tetapi mereka rela untuk menjalani ini semua, jatuh bangun, dan share pengalaman ke audiens melalui konten. Tipe ini mungkin sedikit mirip dengan tipe leader, tetapi bedanya adalah tipe ini belum mencapai goals-nya dan bisa mengarahkan audiensnya dengan cara share perjalanannya. Tipe ini sedang berjalan untuk dirinya sendiri sambil berbagi pengalamannya dengan audiensnya. Tipe ketiga adalah tipe reporter. Tipe ini sedang dalam sebuah misi mencapai goals-nya. Berbeda dengan tipe petualang yang berjalan sendirian dalam proses mencari goal-nya.
Tipe reporter ini berusaha mencapai goalsnya dengan cara menginterview orang-orang lain yang expert, yang sudah berhasil di bidangnya. Dan cara ini cukup powerful karena daripada Anda harus meyakinkan audiens Anda bahwa Anda adalah orang yang sudah berhasil, Anda bisa menggunakan orang lain untuk mengatakan hasilnya. Secara psikologi, audiens lebih percaya ketika orang lain berbicara tentang sebuah produk dan hasilnya dibandingkan Anda yang mengatakannya. Dan tipe terakhir adalah tipe reluctant hero. Karakter ini adalah seorang yang sebenarnya pemalu. Dia tidak mau berada di panggung dan mendapatkan semua perhatian bahwa dia sudah berhasil. Dia lebih suka berada di belakang layar, menghandle bisnisnya sendiri. Tetapi dia menyadari bahwa yang dia miliki sangatlah berharga untuk di-share ke audiensnya. Karena itulah dia akhirnya mau keluar dari zona nyamannya untuk berbagi ke publik. Dan orang suka terhadap tipe ini karena karakternya yang rendah hati dan mirip dengan kebanyakan orang yang mana agak canggung kalau harus berbicara di depan banyak orang. Tugas Anda sekarang adalah menentukan manakah dari 4 tipe messenger ini yang paling mirip karakternya dengan diri Anda, sehingga Anda akan merasakan nyaman ketika berbagi dan ketika membuat konten. Dan yang tidak kalah penting adalah apakah audiens Anda cocok dengan karakter pilihan Anda ini. Ketika karakter yang Anda pilih menjadi kesukaan audiens Anda, percayalah, mereka tidak akan bisa lepas dari konten Anda. Peraturan dasar messenger. Ada beberapa peraturan dasar sebagai seorang messenger. Yang pertama, hidup sebagai seorang messenger di mana kehidupan Anda adalah impian dari audiens Anda. Kehidupan Anda sekarang adalah kehidupan yang diinginkan oleh audiens Anda. Tidak peduli topik apa yang hendak Anda sampaikan, pastikan audiens Anda menginginkan bisa menjadi seperti Anda. Dan ini pentingnya membangun backstory yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan yang kedua adalah pastikan Anda yakin terhadap opini Anda. Karena sebagai seorang messenger, Anda hendak membantu mengarahkan orang lain menuju ke sebuah tempat atau goals mereka. Kalau Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda ucapkan, maka Anda tidak akan bisa mengarahkan orang lain dan meyakinkan orang lain untuk menuju ke tempat tersebut. Share konten Anda sesering mungkin setiap hari jika memungkinkan. Semakin sering audiens Anda mendengarkan pesan yang Anda sampaikan, maka orang lain akan yakin terhadap Anda dan Anda semakin yakin terhadap diri Anda sendiri. Konten kreator adalah permainan volume. Artinya, semakin banyak yang kamu posting, semakin banyak hasil yang akan kamu dapatkan. Dan peraturan nomor 3 adalah jangan membosankan, jangan monoton. Audiens Anda harus merasa excited dengan konten Anda. Saya pribadi sering mendapatkan komen-komen di YouTube saya di mana audiens saya mengatakan mereka jadi ikutan semangat setelah menonton video saya. Jadi, kamu harus membagikan energi yang positif, energi yang
semangat agar audiens yang nonton juga ikutan excited, juga ikutan semangat, juga ikutan termotivasi. Salurkan energi melalui konten Anda. Ada yang mengatakan vibrasi positif saya sampai ke mereka, dan di sini Anda harus juga memiliki sebuah opini yang tidak berada di zona nyaman. Contoh, kalau Anda mengatakan hal-hal yang sudah biasa, maka itu membosankan. Jadi, sudah 10 menit itu adalah latihan saya dalam berbicara untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Karena saya yakin skill komunikasi, skill berbicara adalah salah satu skill yang penting, karena salah satu tujuan saya adalah untuk berbagi di setiap konten saya, maka saya harus bisa berbicara dengan baik agar orang tahu, paham apa yang saya ucapkan. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.